Nah sampai di rumah itu, Mbak Mutia ini bilang, itu di rumahnya ada mobil ibunya. Berarti ada kemungkinan ibunya datang, Mas. Dia berharap bisa ketemu sama ibunya, dia berharap bisa ngobrol sama ibunya dan ibunya bisa dirayu untuk ngasih tahu Teguh. Harapannya seperti itu. Begitu sampai rumahnya, ketemulah sama pembantunya. Halo Mbak. Rizky. Mbak, ibu udah pulang kan, Mbak? Iya. Tolong, Mbak. Kita Aku mau ketemu ibunya Mbak sebentar aja. Begitu ketemu sama pembantunya, kita bilang sama pembantunya, Mbak, tolong panggilkan ibu. Tolong kasih tahu ibu kita datang ke sini mau ketemu sama dia. Nah, disampaikanlah pesan kita ini ke ibunya, ke Ibu Risma. Mbak, soalnya kemarin dia pasti nggak bakal boleh kita datang lagi ke sini. Karena dia udah tahu pasti kita mau datang lagi ke sini. Mbak, cepet dong Mbak, aku mau ngomong sama ibu sebentar aja. Gak lama kemudian pembantu ini keluar dan bilang sama kita, Ibu Risma gak mau diganggu. Ibunya sedang istirahat. Siapa yang? Mbak, sebentar aja Mbak, saya perlu ketemu ibu sebentar aja. Soalnya saya sudah dikasih tahu. Tapi Mbak bilang nggak kalau ini Mbak Mutinya datang? Bilang nggak? Kemarin kan saya udah datang. Tapi saya nggak berhasil Mbak. Soalnya Sebentar aja Mbak, sebentar aja saya mau ketemu sama ibu sebentar aja. Ini bisa dibilang masih keluarga loh, walaupun mantan istri tapi ini bisa dibilang ada hubungan keluarga loh. Kok kita datang baik-baik ditolak? Dengan alasan mereka lagi istirahat coba. Emang nemuin sebentar nggak bisa ya? izin Kak kalau bisa masuk ke dalam. Tadi Mbak tanya sama siapa? Ibunya tapi ibunya bilang. Halo ibu, Mbak tolong panggilin ibunya sebentar aja Mbak, saya mau ngomong penting banget. Kenapa menolak dan alasannya apa coba? Gak jelas di situ. Akhirnya kita disuruh pergi. Gimana ya, kita tuh nggak bisa ketemu dia, kita nggak bakal dikasih masuk sama dia. Ya kita harus rai dia lagi, nggak bisa. Anak saya nggak bisa nunggu makin lama Mas, keadaannya tuh makin kritis sekarang. Harapannya hancur di situ. Mutia sedih lagi, dia nangis lagi. Gimana caranya Mas saya bisa ketemu sama Mas Teguh dan menjelaskan semuanya. Kalau sedikit-sedikit kita diusir, sedikit-sedikit kita ditolak. Sabar Mbak, sabar. Kalau cara baik-baik nggak bisa, berarti kita harus gunakan plan B di sini. Kita sabar, kita tunggu saja. Coba gini deh, Mak. Ini kalau kita terus-terusan maksa juga percuma juga deh. Coba kita nunggu-nunggu dulu di mobil. Nanti kalau ada yang keluar, nanti kita langsung masuk ke dalam. Ya? Udah gitu aja, udah susah ini. Kita berusaha ngomong baik-baik nggak bisa juga ini. Ya nunggu dulu nggak apa-apa ya, sabar ya. Di dalam mobil kita nunggu. Siapa tahu mobil yang ada di dalam rumah itu akan keluar. Atau mungkin ada tamu yang masuk ke dalam, kita akan langsung coba ikut masuk ke dalam. Nunggu dulu ya Mbak, siapa tahu ada yang keluar dari rumah atau ada yang datang ke rumah. Jadi kita nunggu sampai pintunya kebuka aja. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian. Kita ngelihat pembantunya ini membuang sampah. Sebentar, itu ada yang keluar tuh. Pembantunya itu. Begitu ini pembantunya keluar, buru-buru kita semuanya dari mobil keluar, lari sekenceng-kencengnya. Langsung masuk. Ayo cepat. Mbak, sabar dulu, Mbak. Bagaimanapun juga dia punya hak untuk masuk ke dalam rumah ini, Mbak. Mbak, sabar dulu. Mbak, sabar dulu. Biar kesempatan, kasih kesempatan dia untuk ketemu sama ibunya. Kasih kesempatan, Mbak. Keluarlah seorang ibu-ibu di sini. Dengan memandang kita semuanya dia udah nggak suka sama sekali. Apalagi ngelihat Mutia. Tolong kasih kesempatan, ya. Ya, biarin Mbak, biarin dia ketemu, ya. Ibu ini saya. Ngapain kamu kesini? Saya mau bicara penting sama ibu. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Ibu, Ini maaf apa-apaan bisa sih? keluar sebentar, Ibu. Kita mau ngomong baik-baik di sini, Ibu. Saya nggak ada masalah ya sama kamu ya. Iya. Kamu ngapain kesini? Saya tahu, Ibu. Saya cuma mau nolongin dia. Ibu Saya mau bicara sama ibu. Ibu keluar Kamu sebentar. bikin saya sakit lagi? Oh, ibu nggak tahu malu banget sih. Ibu, ini anaknya lagi kritis, Ibu. Anaknya Mas Teguh tuh lagi Dan kritis. itu masih anaknya Teguh, Saya Ibu. harus ketemu Mas Teguh. Mutia berusaha jelasin di sini. Ibu dia minta maaf di sini. Ibu saya minta maaf sebelumnya. Kalau ada yang salah.
Tapi saya cuma pengen kasih tahu di mana Mas Teguh. Tapi itu anaknya Ibu Mas tolong Teguh juga, dengerin Bu. penjelasan kita dulu, Ibu. Tapi itu anaknya Mas Teguh juga, jadi dia harus tanggung jawab. Anak saya lagi di rumah sakit. Dan sekarang keadaannya... Dengar ya, kamu bikin saya sakit lagi. Bapak udah meninggal gara-gara nggak restuin hubungan kalian. Maaf Bu, saya nggak tahu kalau Bapak memang udah meninggal. Ya itu gara-gara kamu. Saya sekarang lagi di rumah sakit, Bu. Tolong kasih kesempatan sekali aja ngomong baik-baik Bu, bisa Saya nggak? harus ketemu Mas Teguh, Bu. Anak saya dalam. Gak ada, Ibu, nggak ibu ada, keluar nggak ada. dulu sebentar. Dan saya harus ketemu dia, saya harus jelasin keadaan anak saya supaya dia tahu kalau anaknya itu sedang butuh donor ginjal. Saya akan Saya tahu ginjal. dulu ya, kamu jangan ya sampai masuk ke rumah saya lagi. Kan saya udah bilang sama kamu berkali-kali. Saya mohon sekali ini saja. Saya nggak akan minta apapun dari Mas Teguh. Saya nggak suka apalagi kayak Saya cuma begini-begini. pengen anak saya itu selamat. Saya pengen anak saya sembuh. Saya nggak minta apapun. Ibu nggak usah takut. Saya nggak akan minta apapun dari Mas Teguh. Saya nggak akan. Saya cuma pengen anak saya selamat, Bu. Nggak peduli banget ya anak saya. Ibu bagaimana juga itu anaknya Pak Teguh. Saya nggak peduli. Itu darah daging Saya ibu juga loh. saya nggak merestui hubungan mereka dari awal. Tapi Suami mereka saya punya keturunan, Ibu. Tolong, please. Saya Ya, nggak- Ibu ngerti. Anak saya sakit ginjal, Ibu. Itu cucu Ibu juga. Ya gimana pun, anak saya itu cucu Ibu. bisa nggak ngehubungin kamu, mau tahu nggak? Istighfar, Bu. Ibu istighfar. Ibu harus terima kasih. Kali ini saya mohon sama Ibu. Terima kenyataan dulu. Saya mohon sama Ibu. Ibu minum apa yang Saya pengen ketemu Mas Teguh. Kali ini aja Bu, saya nggak akan pernah cari dia lagi. Dia udah tahu keadaan saya sekarang. Kamu mau ngomong apa juga saya nggak peduli. Udah berusaha mohon, udah berusaha minta, tapi diusir, didorong malah coba. Ibu, saya mohon sekali ini saja, Bu. Izinin saya ketemu Mas Teguh. Ibu, Udah deh, Saya nggak usah drama. Ibu, tolong kasih. Pasti mau morotin hartanya doang kan? enggak, Ibu, dia nggak mau roti. Ibu, anak Saya udah tahu kok dia kayak gimana. Kesempatan satu kali aja, Ibu. Tolong Saya kasih. udah tahu, iya mas. Saya udah ngerti banget ini. Ini demi anaknya, bukan demi dia, Ibu. Saya nggak peduli ya mbak ya. Saya nggak peduli banget. Udah deh kamu nggak usah drama kayak gini deh. Ibu. Vina, sini kamu ngapain sih di situ? Udah tahu ini ada orang kayak begini. Tolong Mbak, kan Mbak, saya Mbak, sabar dulu, Mbak. bilang. Gimana sih? Sana. Mina urusin. Iya, Ibu sebentar, Bu. Udah memohon, mencium kakinya, memeluk kakinya coba, tapi tetap aja diusir dari rumahnya Bu Risma. Bu, saya butuh Mas Teguh sebentar aja. Ibu. Ibu, tolong temuin saya sama Mas Teguh, Bu. Kali ini aja. Saya mau ketemu Ibu. Mas Teguh. Ibu tolong Ibu. Ibu sebentar aja, Ibu. Ibu, saya mohon. Di sini. Temuin saya sama Mas Teguh, Bu. Sekali ini aja anak saya lagi di rumah sakit. Saya nggak peduli ya. Mas, dia nih paling mau balikan sama anak Saya saya nggak akan karena minta hartanya apapun. doang. Saya nggak akan minta apapun. Ibu jangan salah paham, Ibu. Dadah. Ibu jangan salah paham. Saya nggak suka ini. Aduh apa-apa. Ibu sebentar dengerin dulu. Ibu dengerin sebentar. Ibu dengerin sebentar. Ibu dia nggak ada maksud untuk minta kekayaan atau apa. Enggak, Ibu dia Saya nggak peduli. Pembantu akhirnya mengusir kita semuanya sampai keluar pagar. Dan pas sampai luar pagar, tiba-tiba pembantunya ini seakan-akan kasihan sama kita. Mbak. Sebenarnya saya tahu ini ternyata Pak Teguh itu ada di Kelapa Gading. Di Jalan Priuk. Jalan Priuk ya. dia tinggal di sana, Mbak. Iya. Makasih, Mbak ya. Ya, makasih.